Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, siapa kita, pendidikan, Kapuas. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Jangan kendor semangatnya untuk hari ini ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Agustina Widya Astuti. Saya Sekretaris Perempuan PGRI Kabupaten Kapuas. Di sini hari ini saya akan memandu dan mendampingi Bapak Ibu untuk menerima materi pertama yang akan nantinya kita saksikan sama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian suatu kehormatan kepada saya bisa berdiri di sini untuk membersamai Bapak Ibu semua dalam kegiatan penguatan kapasitas pengurus PGRI Kabupaten Kapuas. Kalau tadi kita sudah menyaksikan pembukaannya Bapak Ibu tentang PGRI Power, sejuta guru mahir coding dan AI yang mungkin nantinya kita sama-sama akan pelajari bersama ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah meregistrasikan diri dan mendapatkan akun dalam PGRI Power ya Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu, karena ini ilmu yang sangat penting. Nah, hari ini Bapak Ibu pada materi penguatan kapasitas pengurus yang pertama kita akan masuk yang sifatnya personal tapi dampaknya massal. Apa Bapak Ibu materi pertama kita hari ini? Bapak Ibu ada lihat rundown atau ada bocoran gitu materi pertama kita hari ini apa Bapak Ibu? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Jadi materi kita yang pertama ini yaitu public speaking Bapak Ibu. Kalau gambaran Bapak Ibu tentang public speaking apa nih? Tentang apa? Iya Ibu, tolong Ibu boleh deh. Terima kasih Bu. Kalau public speaking biasanya Bu untuk kita ke depan kadang kan sama orang takut Bu, mau ngomong aja bisa nggak keluar suaranya begitu Bu. Jadi kita harus misalnya geraknya bagaimana misalnya gitu supaya bisa seluruh audiens itu bisa ngerti apa yang kita omongkan itu bisa pas gitu loh Bu. Jadi bisa bagus di depan ngomongnya. Gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mendapatkan materi tentang public speaking. Jadi pada sesi ini kita akan belajar sama-sama mengupgrade diri karena kita adalah pemimpin pembelajaran yang terutama ketika kita berhadapan dengan murid, otomatis kita harus bisa menyampaikan pesan yang bisa diterima oleh anak-anak ya Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai pengurus juga sangat penting bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat dan masyarakat luas. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi topik kita hari ini yang sangat luar biasa. Tentunya kita tidak mengundang orang yang sembarangan yang akan membawa kita pada materi ini ya Bapak Ibu. Jadi kita punya narasumber yang nantinya akan sharing bersama kita dengan berbagai pengalaman beliau, dengan jam terbangnya juga gitu ya Bapak Ibu untuk membersamai kita pada materi public speaking hari ini. Nah Bapak Ibu penasaran tidak siapa kira-kira narasumber kita hari ini? Beliau adalah Ibu Rahma Fitri Awal MPD. Boleh berdiri Ibu sebentar. Nah, beliau merupakan Wakil Sekretaris Umum PGRI Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian beliau juga merupakan Kepala Sekolah Spenda Pulau Petak Bersinar. Wes, itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Ibu Fitri akan membersamai kita ya Bapak Ibu, bersama-sama mengajak kita dan memberikan materi tentang public speaking. Mari tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kita panggil Ibu Rahma Fitri Awal ke depan. Iya,
Terima kasih. Apa kabar Kuala Kapuas? Saya nanyanya Kuala Kapuas, nggak nanya Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Agustina. Ibunda yang cantik luar biasa. Auranya positif nggak Bapak Ibu? Positif. Iya dong, harus dong. Sampai ke Harus. ujung nggak? Sampai ke belakang nggak? Di belakang mana nih? Angkat tangannya dulu. Iya, terima Masih kasih. semangat tidak? Harus dong. Ya, sampai belakang Bunda. Tenang. Alhamdulillah, luar biasa. Diusahakan sampai belakang mengikuti sampai selesai dan bersemangat ya Bapak Ibu. Jadi Ibu Fitri nanti akan membersamai kita dalam materi public speaking. Nah, jadi Bunda, semua ini adalah pengurus PGRI, pengurus cabang yang akan mengikuti kegiatan kita hari ini, yang akan menerima materi yang luar biasa. Wow, keren. Nah, juga Bunda, pengurus-pengurus yang hadir ini juga pastinya sudah siap ya untuk menerima materi. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi. Materi kita hari ini akan berlangsung selama 60 menit ke depan kurang lebih ya Bunda, karena hari ini mepet sekali waktunya. Jadi kita maksimalkan ketika materi berlangsung. Bapak Ibu diharapkan bisa memaksimalkan waktu, menyimak dengan baik. Kemudian nantinya juga kita akan sediakan sesi diskusi dan diusahakan kepada para pengurus juga bisa memaksimalkan secara maksimal juga untuk bisa berdiskusi bersama tentang materi public Baik, speaking. terima kasih Ibu Agustina. Sudah? Sudah boleh Oke. dimulai? Waktu dan tempatnya, Tanpa. panggung ini kami serahkan kepada Ibu Fitri sepenuhnya. Terima kasih. Tembak bumper. Ya, jadi kadang-kadang gini ya Bapak Ibu, dalam suatu acara kendala teknis itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita bisa menyiasati kendala teknis itu tidak menghalangi atau ya memperlambat mungkin, tapi tidak menghalangi acara itu berlangsung. Silakan operator, sudah bisa dimainkan? Berasa keren banget saya nih. Keren gak sih? Wih, validasi banget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini efek wadai sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Seksi konsumsi tolong nanti dikasih makan siang. Makan siang. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Hari ini harusnya 1 jam milik saya. Ternyata hanya tinggal 29 menit tersisa. Bayangkan saya harus menyampaikan materi public speaking yang biasanya itu 10 hari Bapak Ibu. 10 hari saya harus menyampaikannya di hadapan Bapak Ibu dalam waktu 29 menit. Ini saya ngomong aja udah berkurang lagi 1 menit. Aduh ya Allah. Nggak usah aja ya, kirim file aja kali ya. Ya nggak usah. Baik, tadi udah dibuka oleh moderator. Jadi di PGRI memang jujur kami kekurangan pembicara, pemandu acara. Mungkin Bapak Ibu bosen, ketemunya Ibu Fitri terus. Jadi berupaya nih di setiap kegiatan kami mencari dan memberdayakan potensi-potensi baru. Salah satunya Ibu Agustina, ada Ibu Dini, dan harapan kami juga teman-teman di cabang ketika melaksanakan acara, kegiatan, upacara itu memberdayakan pengurusnya. Sepakat nggak Bapak Ibu? Iya, jangan bayar orang. Kalau boleh jujur, MC ini profesi mahal. Kalau di luar sana. Bapak Ibu tahu Coki Sitohang? Tahu Coki Sitohang? Coki Sitohang itu honornya ratusan juta. Hanya untuk satu seremoni pembuka kayak tadi. Bayangin kalau Ibu Dini harus kita bayar ratusan juta. Habis kontribusi yang kemarin, nombok lagi PGRI. Ya baik, tapi Bapak Ibu gak usah khawatir,
mudah-mudahan hari ini saya sempat untuk berbagi praktik baik. Saya tidak lebih pintar, tetapi insya Allah punya sedikit pengalaman yang ingin saya bagikan bersama Bapak Ibu. Boleh silakan tim. Tadi sudah dibahas ya sama Ibu Agustina, Bu Wartini ya dari Mentangai. Oke, next aja, next gitu. Klik, oke. Mengapa public speaking itu penting Bapak Ibu? Mengapa? Bapak Ibu adalah guru, Bapak Ibu adalah figur yang berbicara di depan umum, berbicara di depan anak-anak kita. Jadi penting, kalau Bapak Ibu guru di dalam kelas, di depan murid-murid, ngomongnya palibet itu, jadi gini naklah, hindari itu. Pasti murid-muridnya gini, narai, tuh, ya enggak? Iya kan? Betul. Jadi jangan remehkan kekuatan public speaking. Boleh next. Nah, public speaking itu bukan sekedar kemampuan ngomong doang. Ya, bukan sekedar ngomong di depan orang. Bapak Ibu bisa ngomong? Bisa. Semua kita bisa ngomong. Ya, ngomong yang penting atau yang penting ngomong? Bapak Ibu pilih ngomong yang penting atau yang penting ngomong? Ngomong yang penting, makanya perlu public speaking. Supaya ketika kita berbicara di depan orang, ya, apa yang kita sampaikan itu jelas, terarah, dan bisa dipahami. Dan satu hal lagi, kekuatan public speaking itu adalah mampu mempengaruhi. Itu dia. Jadi bukan sekedar ngomong. Ketika kita ngomong, mampu mempengaruhi. Apa yang kita omongin, orang mau ikut. Next. Bapak Ibu, maaf ya kalau nafasnya nggak kedengeran, umurnya udah tua, udah lewat 50 tahun ya. Jadi, ini dia. Hari ini harapannya sih ya, setelah membersamai Bapak Ibu, keluar dari sini, Bapak Ibu tuh bisa berbicara percaya diri depan publik. PD-nya udah dapet ya? PD, Bapak Ibu guru pasti PD kalau di depan. Siswa-siswa, aku guru pang, ya. Aku kepala sekolah pang, weh. Aku ketua PGRI pang, pasti. Percaya diri kita udah punya. Tetapi percaya diri saja enggak cukup. Boleh next-nya menjadi MC di kegiatan. Sebentar belum? Jadi selain percaya diri, setelah keluar dari sini, ada yang bisa menjadi MC nanti. Ya, dan MC-nya jangan itu-itu aja. Ikam aja ding lah, aku kada. Kayak itu. Lalu menjadi moderator yang efektif. Iya, baik, terima kasih Kanda sayang, selamat melanjutkan perjalanan. Iya. Terima kasih, siap. Boleh tepuk tangan kita menghantarkan Wakil Ketua 2. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu bisa menyampaikan sambutan secara baik dan beretika. Melihat Pak Sekda tadi adem, melihat Pak Kadis adem ya, ngasih sambutannya baik dan beretika. Lalu memahami dasar keprotokolan, khususnya keprotokolan organisasi. Apa itu semua? Harusnya keluar dari sini Bapak Ibu memahami. Tapi saya optimis dalam waktu 25 menit itu bisa kita lakukan. Next. Ngebut ya. Nah, sekarang kita latihan sebentar. Random saja. Saya minta Bapak Ibu persiapkan diri karena akan saya tembak-tembak. Ya, perkenalkan diri cukup dengan nama, asal cabang, lalu gambarkan tentang diri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Rahma Fitri Awal, saya Wakil Sekretaris Umum 2 PGRI Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Pulau Petak. Hobi saya ngomong dan makan. Nah gitu ya, boleh. Tapi jangan copy paste yang ini.
Boleh, saya mau minta dari Basarang. Boleh moderator, mikrofon moderator. Kita main cepat banget ya. Harus punya pengalaman kita semua di sini. Ayo cepat. Udah di sini aja, habis waktu Iya, berjalan. di sini aja. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Erpince Senas Garang, tapi insya Allah nama saya Garang tapi tidak garang orangnya. Gitu ya. Kemudian asal saya adalah dari cabang Basarang. Kemudian yang menggambarkan daripada diri saya hobi yang dari sana pasti tahu, saya hobi volley, saya hobi bulu tangkis, saya juga hobi menyanyi. Ya, Oke, terima kasih. sekarang tugas ketua cabang Basarang menunjuk satu ketua cabang lain. Cepat, 1, 2, 3, sebut. Ini yang di depan saja. Sebut, bertangai. Oke, silakan. Terima kasih, nama saya Aan Herman Andawa, asal cabang dari Kecamatan Mentangai. 3 kata yang menggambarkan diri saya, yang pertama, penuh cinta. Iya. Yang kedua, percaya diri. Dan yang ketiga, bersahaja. Baik, Terima kasih. Baik. Dah, cukup. Pasti pada ngarep juga. Ulun juga hendak memperkenalkan diri. Enggak, waktunya habis. Ya. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya. Siapa yang bisa mengulang kembali gambaran dirinya Pak Aan? Ayo. Siapa yang, ya silakan. Ya. Percaya diri, penuh cinta, bersahaja. Yeay. Nah, ya pertama peserta memang menyimak. Yang kedua, pembicara mampu menarik perhatian, ya, masuk ke dalam pikiran si pembicara, pendengar. Ya, seperti itu. Baik, ditangkap ya. Jadi public speaking itu kita ngomong di depan orang, sistematikanya bagus, ya, bahasanya bagus, lalu apa yang kita sampaikan nyampe. Itu dia. Kalau di kelas kayak gitu semua, murid Bapak Ibu TKA-nya 100 semua. Baik, boleh next. Iya. Kita lanjut ke tentang MC. MC itu Master of Ceremony. Apa itu Master of Ceremony? Master of Ceremony. Rajanya dari acara. Yang punya acara bukan. Tetapi dia yang menguasai alur acara di hari itu. Apakah hanya menguasai alur? Tidak. Jadi MC itu dia tugasnya membuka dan menutup acara. Membuka dan menutup acara. Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang dilakukan Bu Dini tadi. Memperkenalkan acara. Ya. Terus mengatur waktu dan alur acara serta menghubungkan satu sesi dengan sesi lain. Bridging namanya ya, menjembatani. Nah, sering ini menjadi catatan. Ini sebetulnya tidak boleh dilakukan. MC tidak lagi boleh membacakan susunan acara. Karena susunan acara itu sudah ada di undangan. Ya, kalau peserta pelatihan mereka sudah punya rundown. Jadi nggak usah, baik Bapak Ibu sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua, acara yang ketiga. Udah kebaca nih, udah tahu kan gitu ya. Nggak usah lagi membacakan susunan acara. Keterampilan yang harus dimiliki oleh MC harus percaya diri. Bapak Ibu ngelihat saya percaya diri enggak? Iya, over percaya diri juga tidak baik. Biasanya kita akan lepas kontrol, ya. Nah, secara emosional boleh membangkitkan semangat audiens, tetapi percaya diri yang berlebihan dan melibatkan emosional kadang-kadang itu mengganggu jalannya. Ya, baik. Lalu kemampuan komunikasi yang baik. Ketika menjadi MC, tidak hanya menyampaikan, Bapak Ibu yang kami banggakan,
bersama akan kita dengarkan sambutan Bupati Kapuas. Nah, kan gitu ya. Tidak hanya menyampaikan namanya, tetapi setelah itu dilihat, dipandang. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama akan kita dengarkan sambutan Bupati Kapuas sekaligus membuka secara resmi. Pak Bupatinya di mana? Jadi pastikan Bapak Ibu sambutan Bupati Kapuas. Pandang Sidin, kasih senyum termanisnya. Ditandai itu Pangkena. Baik, lalu harus menguasai susunan acara. Habis ini apa ya? Susunan acara itu sudah harus ada di kepala kita. Karena kebanyakan acara formal atau acara resmi itu runtutannya sama alurnya. Dari pembuka lagu Bangsa Indonesia Raya, lalu ada mars ya, doa, habis doa, laporan ketua panitia kalau ada ketua panitia, seperti itu. Dan dari susunan acara yang ada, apalagi kalau kita melibatkan pimpinan, Bapak Ibu, jangan ngomel, jangan merasa kesel, ibu ubah pulang, ya. Dan itu biasa terjadi. Pergantian, kayak hari ini. Sebetulnya awalnya yang akan hadir Kepala Kantor Kementerian Agama. Dan beliau sudah siap menyanggupi, menyampaikan sambutannya. Qadarullah ada tugas yang memang tidak bisa diwakilkan, akhirnya beliau menugaskan teman ya, atau kasih dari Kementerian Agama. Dan sebagai MC kita harus respon, peka terhadap segala perubahan. Ya. Selanjutnya, gimana sih Bu langkah menjadi MC yang baik? Nah, kita bagi 3 tahapan. Mempersiapkan diri menjadi MC. Bapak Ibu, saya ngomong kayak gini bukan berarti saya paling pinternya ya. Ini hanya berbagi pengalaman yang saya jalani sejak tahun 2010. Ya, zaman Pak Mawardi itu alhamdulillah saya dulu di Mandumai. Nah ini banyak nih teman-teman saya di Mandumai. Terus saya sering diundang untuk acara-acara beliau waktu itu dan berlanjut di era Pak Ben ya. Memang saya nggak terkenal amat, enggak. Saya bukan MC kondang. Tapi kalau yang suka kondangan mungkin sering lihat saya. Lumayan loh. Kalau MC kondangan, yuk jadi MC yuk. Baik, Bu, yang pertama, kalau kita ditunjuk jadi MC, apa ya, ngapain ya? Ada persiapan sebelum menjadi MC. Lalu yang kedua, ketika menjadi MC itu harus gimana ya? Dan setelah selesai, tugas kita dilaksanakan, belum berakhir, kita harus melakukan evaluasi. Sekarang, ketika dapat tugas, Bu Agustina nih, saya tanya dulu bocorannya. Bu Tina, ketika mau jadi moderator tadi, apa yang dipersiapkan? Pertama mental Bunda. Mental. Iya kan Bapak Ibu, berdiri di depan banyak orang seperti ini kita harus menyiapkan mental. Itu. Terus yang kedua? Modal berbicara. Ya. Kemudian urutan acara. Oke. Materi. Terus? Apa ya? Ya yang paling penting percaya diri dan poin-poin yang ingin disampaikan Bunda. Setiap berkata-kata harus sesuai dan tersusun rapi seperti itu. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan buat anak saya. Soalnya Bu Agustina manggil saya Bunda. Padahal kita tuh kayak umur 22 dan 23. Dibikin jauh banget sama dia. Baik, ya terima kasih Bu Agustina. Bapak Ibu, tapi biasanya sih ibu-ibu, karena saya jarang banget nemu kalau ke cabang ada bapak-bapak jadi MC. Siapa bapak-bapak yang pernah jadi MC? Siapa? Ada enggak? Oh tapi kalau MC di gereja pasti ya, karena tugas layanan kan, pelayanan pasti ya, mau nggak mau ya, bapak-bapak juga kan? Nah berarti benar, belum ada saya temukan 17 cabang, ya periode yang terdahulu, dan bahkan sekarang ya ketua ya, pernah nggak Pian melihat MC-nya bapak-bapak? Enggak. Mudah-mudahan kali ini ya, kegiatan di cabang ada MC bapak-bapak setelah dari sini. Wih,
saya sudah percaya diri Bu Fitri, saya sudah cukup ilmu nih, nah gitu ya. Baik, jadi ketika kita mendapatkan tugas menjadi MC, yang paling pertama adalah lihat dulu dong, ini acaranya apa sih? Ya, acaranya formal atau semi formal atau non formal boleh sebut gitu ya. Itu dulu. Kalau kita sudah tahu jenis acaranya, kita akan memilih persiapan selanjutnya. Tujuan acara ini apa? Siapa yang dihadirkan? Oke. Lalu persiapan merangkai. Dan yang gak kalah pentingnya, seorang MC juga harus melakukan koordinasi dengan yang punya hajat. Misalnya Bapak Ibu dipanggil untuk membawakan acara rapat pengurus, di Korwil itu biasanya apa tuh? Rapat K3S ya? Pertemuan K3SD gitu kan ya. Baik, susunan acaranya apa ya? Terus tujuan pertemuan kali ini tuh apa ya? Seorang MC itu harus tahu, karena akan membridging, akan menghantarkan acara itu di awal. Audiens aja ada loh yang diundang, datang-datang aja. Mbak apa gerang kita hari ini? Han, sampai kada tahu, sudah sambutan hanya tahu. Makanya MC di awal acara juga harus memperkenalkan acara ini. Jadi Bapak Ibu audiens yang hadir, mereka tahu ngapain saya duduk di sini hari ini. Yang selanjutnya ketika membawakan acara. Ya, ketika membawakan acara yang pasti memang Bapak Ibu penampilan. Ya, di dunia kerja apapun penampilan itu nomor 1, iya enggak sih? Iya enggak sih Bapak Ibu? Penampilan. Ini penampilan bukan tentang kita cakep atau kagak. Bungas atau enggak, ganteng atau enggak, bukan. Tapi penampilan kita, bagaimana kita berpenampilan, berpakaian yang rapi, pantas, sopan dan sesuai etika. Iya kan? Lalu yang berikutnya apa? Bahasa tubuh. Kalau tadi saya naik ke atas, pasti Bapak Ibu juga akan gak semangat lihat saya. Narai teh. Kada yakin aku, dia yakin aku tuh. Kan gitu ya. Jadi penampilan seorang MC itu menjamin audiens bakal ngikutin kita dari awal sampai akhir. Pernah nggak Bapak Ibu datang ke suatu acara yang MC-nya kasihan banget kayak obat nyamuk? Bapak Ibu sibuk aja ngomong sama sebelahnya. Pernah nggak? Itu sebuah kegagalan. Karena tujuan dari hadirnya seorang MC adalah menghantarkan acara itu kepada audiens. Lah audiens aja kagak nerima, dia aku, Pak, TPP kita cair, sibuk aja gitu ya. Setiap sekda habis ngomong, himung langsung ribut. Ya jadi seperti itu. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah setelah bahasa tubuh gitu ya, bagian berikutnya adalah kemampuan miking, ya, kemampuan memegang mic. Bu, ada nggak sih standar pegang mic secara, saya belum. Ketika saya pelatihan-pelatihan dengan protokol-protokol gitu ya, tidak ada sebetulnya ketentuan yang baku. Tetapi yang paling bagus adalah jaraknya tuh segini sebetulnya. Ya, mungkin ada bagusnya ya, cuman kadang-kadang kan nggak semua mic menggigit gitu ya. Iya, kayak ini nih, saya tuh biasanya kalau mic juga jauh deh, jauh sedikit. Tapi karena ini nggak terlalu gigit, mau nggak mau agak berparak sedikit. Iya. Lalu bagaimana posisinya? Boleh begini nggak? Boleh. Sebetulnya Bapak Ibu sendiri, kita sendiri nih yang menentukan mic itu tuh keluar suara bagusnya itu di mana. Karena nggak semua sound sama sistem itu sama mikrofonnya ya, kualitasnya. Udah. Yang paling enggak enak itu adalah kalau ibu-ibu megangnya begini. Wes, bapak-bapak yang anu nih. Ya, jadi megang mic itu idealnya tuh seperti ini memang. 20 cm, jangan terlalu begini, apalagi gini, itu biasanya rapper ya. Jadi seperti ini bagus, enak aja gitu kayaknya dilihat ya. Berlebihan enggak? Kalau terlalu dekat juga gak enak gitu ya. Terlalu jauh nggak kedengeran. Iya bapak-bapak, akhirnya suara aslinya. Mau bahasnya pandir pakai sound begini. Ya seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita tuh juga harus
Memastikan untuk acara resmi, speednya, kecepatannya natural. Acara resmi itu seperti yang tadi salah satunya ya. Contohnya begini. Acara pembukaan, pelatihan penguatan kapasitas pengurus PGRI Kabupaten Kapuas. Tidak terlalu lambat. Acara pembukaan, pelatihan pengurus. Itu Pak Sekda bisa mules. Tidak juga boleh terlalu cepat. Pembukaan pelatihan penguatan pengurus Kabupaten Kapuas. Wow, tidak juga terlalu cepat. Jadi kalau formil di dalam ruangan, speednya sedang. Ya. Lalu tone-nya rendah. Nggak boleh meledak-meledak banget. Acara pembukaan. Kaget. Bisa keluar lagi wadah yang tadi itu. Ya, acara pembukaan, penguatan, pelatihan penguatan. Enak kan didengarnya kayak gitu ya? Jadi tone-nya rendah. Tone itu ya kalau orang musik pasti tahu ya. Terus volumenya. Kalau volume itu kerasnya. Ya. Terus apa itu sebentar? Modelnya harus hikmat. Kayak tadi mau nyuruh Pak Sekda misalnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya harus hikmat. Hadirin yang berbahagia, kita dengarkan sejenak sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. Jangan hadirin yang berbahagia, sejenak kita saksikan, itu lain lagi acaranya. Acara yang entertain boleh kayak gitu. Ya, oke, next. Nah, itu dia. Tentang bahasa tubuh, boleh next? Ini dia, Bapak Ibu sebentar, di teknik suara. Bu Fitri juga kalau suaranya kalau ngomong biasa kan kayak gini ya, tapi memang aku suaranya bass. Tetapi ketika harus memandu acara, kita bisa berubah suara kita untuk lebih berwibawa. Wow, wow. Itu keluarnya dari mana? Kalau orang musik itu dari diafragma. Gimana sih caranya diafragma? Yuk Bapak Ibu saya ajak tarik nafas, mau nggak? Kita tarik nafas, ya duduknya juga, coba yang benar duduknya. Nyender terus. Duduknya, terus tarik nafas lewat hidung, jangan lewat mata. Tarik nafas lewat hidung sampai perutnya mengembung. Seolah-olah ada balon di dalamnya. Bisa kada? Bisa. Kalau teknik nyanyi ya. Terus keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Jadi sebetulnya ketika saya ngomong itu adalah suara yang saya tarik lewat hidung, lalu saya keluarkan lewat mulut dengan bepander. Kayak gitu. Oke, mau cek suara Bapak Ibu berhasil enggak menjadi suara yang berat? Kita cek ya. Tarik nafas dalam lewat hidung, lalu keluarkan sambil berhumming. Udah berasa beda. Aduh, udah berasa beda belum suaranya? Udah berasa beda belum suaranya? Kalau udah beda berarti udah siap jadi MC. Ya, boleh dong tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, terus ngatur volume ya, atur tempo, artikulasi. Nah ini dia yang paling sering menjadi ketika kita berada di depan, ya, itu ada artikulasi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan menyaksikan sebuah rangkaian acara. Artikulasi A, I, U, E, O. Ya, itu harus betul. Pada hari ini, ada hari Minggu, jadi harus A, I, U-nya bagus. Lalu prasing itu memberi jeda setiap kalimat. Ya. Selanjutnya, itu boleh diprasing. Selanjutnya, mari bersama kita dengarkan sambutan. Nah, itu kalau berkelok-kelok gitu tuh namanya infleksi atau bisa juga PGRI power. Nah, itu stressing. Jadi ada penguatan-penguatan supaya audiens terpancing untuk tepuk tangan. Ya kan? Demikian tadi telah bersama kita saksikan peluncuran PGRI power. Bapak Ibu tepuk tangan enggak? Ya itu, Pang.
gunanya Ibu Fitri di situ tadi. Oke, bersama telah kita saksikan peluncuran PGRI Power Kabupaten Kapuas tahun 2026. Nah, tepuk tangan kan? Wih, maksa. Boleh. Lanjut ya, yang ini dia terus. Next Bapak boleh? Nah, ini dia nih. Ini yang paling penting, susunan acara. Susunan acara formal itu standar. Yang kita lakukan bersama tadi rangkaiannya adalah yang pertama pembuka. Ya, pembukaan itu bukan berarti MC yang membuka, tapi maksudnya pembuka, penghantar. Ntar saya bagi, kagak usah foto-foto saya aja nah. Foto saya aja. Ntar saya bagiin, tenang aja. Ini ilmunya mahal Bapak Ibu, ya. Harusnya ini 10 hari, ini saya 30 menit dikasih waktu. Yuk, mana lagi? Boleh? Pak? Iya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kalau itu hari kegiatan di Korwil, masukkan Mars PHKB. Ya, kalau kegiatan Korwil, kegiatan kedinasan ada Pak Kadis ya, itu Mars PHKB harus masuk. Lalu doa, laporan bila ada, laporan. Kalau itu kegiatan kepanitiaan, laporan. Tapi kenapa panitianya kada ikut? Sekarang saya mau tanya, yang bisa dapat hadiah dari saya. Siapa ketua panitia pelaksanaan pelatihan, penguatan kapasitas pengurus dan launching PGRI Power? Yang tahu, angkat tangan cepet, enggak pakai bocoran, enggak, bukan pengurus, bukan panitia. Siapa? Siapa? Yang jawab Pak Briansah, angkat tangan. Kecewa saya. Sedih saya. Sedih banget. Sedih saya. Saya. Iya. Jadi Bapak Ibu, enggak, ini bagian dari ini aja ya, gimmick aja. Jadi bila di dalam satu acara itu kepanitiaan, ketua panitia itu sebetulnya wajib melaporkan. Ya, tujuannya adalah apa? Ya laporan tentang kegiatan itu, siapa yang terlibat, sumber dananya ya. Tapi karena hari ini dan kalau PGRI biasanya memang sambutannya banyak. Karena acara kita ini kan acara bergengsi. Yang hadir ini pejabat semua dan semua harus kita beri ruang untuk berinteraksi dengan anggota PGRI. Jadi tadi dan kemarin-kemarin ketua panitia di skip, laporannya cukup ada di ketua PGRI. Hidup ketua! Oke, lanjut ya. Setelah laporan, ada sambutan-sambutan. Bu, urutan sambutannya kayak apa? Urutan sambutan itu dari yang terbawah. Yang paling bawah. Bila itu adalah rangkaian pembukaan, maka yang paling puncak atau pejabat yang paling tinggi lah yang membuka dan yang paling terakhir. Begitu ya. Misalnya nih, konferensi kerja cabang nanti yang hadir Ketua PGRI Kabupaten Kapuas. Siapa aja urutannya? Urutannya. Yang pertama laporan Ketua Panitia. Ya kasihan, kasih kesempatan buat laporan ya. Laporan Ketua Panitia. Yang kedua, sambutan. Sambutannya siapa? Ketua PGRI cabang. Lalu siapa lagi? Ada Korwil hadir biasanya? Hadir. Berarti Korwil. Ada camat? Penguasa wilayah, camat. Ya. Lalu Ketua PGRI karena itu hajat PGRI, boleh Ketua PGRI Kabupaten yang membuka, tetapi kalau mau diperkenankan camat sebagai Dewan Pembina, boleh. Jadi di switch, dibalik, di huruf. Ya, itu dia. Lalu yang paling tinggi yang membuka. Selanjutnya penutup, itu standarnya. Kalau upacara nih di lapangan. Upacara pembukaan, pekan olahraga seni dan pembelajaran. Itu dia. Kalau ada defile, ya, ini standarnya. Kalau porseni biasanya kan ada janji atlet, janji wasit. Ya. Bu, gimana kalau jadi MC di lapangan? MC di lapangan itu memang lebih powerful, tapi tetap harus khidmat. Upacara, kalau tadi kan acara pembukaan, beda ya? Iya, emang saya bikin beda. Oke, upacara pembukaan
Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran PGRI Kabupaten Kapuas. Seperti itu. Volumenya lebih tinggi, terus flat, temponya sedang. Kecuali kalau pawai, ya kan? Selanjutnya akan segera melintas di hadapan kita semua. Kontingen, nah pas dia pilih itu ya, pas dia pilih. Temponya lebih cepat. Dan seterusnya, ini kalau upacara pelantikan, acara pelantikan. Ini biasa kalau kita pelantikan pengurus cabang. Ya, nanti ini saya bagikan, boleh next. Next Pak. Nah, ini sekarang sudah, oh ya, untuk MC gimana? Udah siap menjadi MC? Udah dapat ilmunya barusan. Coba teknik hummingnya udah bisa. Oh, saya mau jadi MC Bu Fitri. Ya boleh. Udah siap semua ini. Bapak-bapak itu basicnya udah bass suaranya. Hanya kalau di moderator, Bapak Ibu nggak perlu lagi tuh yang namanya, sudah lewat ya? Nah, naskah perlu lagi tuh yang namanya, sudah lewat ya? Nah, naskah MC. Nah ini dia. Bapak Ibu, ini penting banget. Ketika menjadi MC, konsepnya ada yang paling pertama itu adalah 3S. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salaman lingun alatai. Sebasa hujud karenda melempar adil kata lino. Kayak gitu ya. Hafal saya juga. Terus, sapa. Yang terhormat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. Perlu disapa enggak namanya? Sebetulnya enggak usah. Jadi kalau di awal kagak usah bernama. Nanti ketika dia mau sambutan, oh dia sombong. Ketika sekda sambutan, ya sebutkan. Kita simak sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas sekaligus membuka bla 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 kepada Bapak Doktor. Pakai Bapak enggak? Enggak. Kalau sudah ada gelar di depan, enggak pakai Bapak. Jangan dua kali nyapa. Udah punya gelar profesional. Kagak usah siapa. Dr. Haji Suwarno Muriat, SAG MPD. Dengan hormat, disilakan. Silakan Bu, bukan silahkan. Enggak usah pakai di situ. Ya, kami persilakan. Oh iya, satu lagi nih. Ketika menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kita kan udah standar banget ya gini. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kan gitu ya, itu kan standar. Boleh. Berimprovisasi itu boleh untuk membridging sebuah acara. Itu boleh satu sesi. Sebagai wujud nasionalisme dan rasa kebanggaan pada negeri atau pada tanah air tercinta. Mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan. Ingat ya, mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Boleh nggak improvnya? Boleh. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau sudah Bapak Ibu, kagak usah pakai hadirin lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Hadirin itu udah jamak. Bapak Ibu yang ada di sini kan hadirin. Begitu ya. Apalagi ditambah lagi, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamiat, wow, komplit. Aduh, udah. Terus yang berikutnya, puji syukur. Ya, boleh puji syukur, improv tapi enggak ngabisin waktu. MC jangan terlalu banyak ngabisin waktu. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat. Nah, lanjut. Boleh nih untuk membuat kita beda atau untuk menarik perhatian dari audiens. Kadang-kadang kita berpembukaan aja, audiensnya udah mulai ngerumpi. Ujar harga bawang naik lah. Tinggi. Pian sudah menukar. 70.000 ya Allah, tuh kan. Sampai kadang mendengar MC papandir apa. Makanya MC boleh mengambil atensi dari audiens, caranya apa? Kasih pantun. Bapak Ibu, saya mau memulai dengan sebuah pantun. Boleh ya? Boleh. Tolong dijawab dengan cakep ya? Iya, gitu. Itu di acara semi formal ya. Lalu kasih kuat atau pantun. Nah ini dia, bridging atau menghantarkan pada setiap sesi. Saya ngap karena saya ngebut. Ya saya pengen apa yang udah saya siapkan 3 hari, 3 hari loh ya. Enggak. Tadi malam ini nyiapinnya. Itu harus nyampe, harus Bapak Ibu dapat. Biasanya kita gini, melangkah pada acara berikutnya. Ngapain melangkah? Di situ Japian, kada usah kemana-mana. Jadi ya, itu membridging. Salah satu yang dilakukan oleh Bu Dini tadi adalah membridging. Sosok ini merupakan kebanggaan
PGRI Kabupaten Kapuas, perjuangannya, kemampuannya menakodai PGRI Kabupaten Kapuas. Akan gitu ya, hingga bermitra dengan baik. Kami undang atau sambutan kepada Bapak Kadeni SPD MPD, disilakan. Kan gitu ya. Nah itu di bridging namanya, menghantarkan. Jangan lagi gini, selanjutnya sambutan Ketua PGRI Kabupaten Kapuas. Bapak Kadeni disilakan. Satu lagi kesalahan yang sering terdengar, waktu dan tempat. Disilakan. Pian ini mau nyuruhnya si waktu, si tempat atau Pak Kadeni? Pak Kadeni. Jadi ngapain bawa waktunya si Din? Ya, jadi Bapak Kadeni SPD ini disilakan. Kagak usah dikasih waktu dan tempat di situ. Sudah ampun si Din juga udah ada di rundown. Ya, ketawa lah. Yuk next. Sudah, ini tadi. Menyebut angka, oke ulang sedikit. Nah ini, hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya sapa nama jabatan tanpa bapak atau ibu, kata berlebihan, oke. Waktu dan tempat silakan kami. Oh ya, lanjut, next. Sudah. Ini moderator juga sudah, ya. Jadi kalau moderator itu sebetulnya adalah yang menjadi polisi lalu lintas di dalam sebuah kenyang ulun pander. Menjadi polisi lalu lintas pembicaraan di kegiatan. Ya, hari ini narasumbernya Bu Fitri, moderatornya Bu Agustina. Nah, siapapun. Jadi ketika menjadi moderator cukup boleh. Ini dia. Sapa. Oh, ini sambutan. Sorry. Yang tadi. Masih yang tadi. Ini dia. Perlu persiapan dan kelola waktu untuk diskusi bila memang memungkinkan. Tapi hari ini kayaknya nggak memungkinkan diskusi. Itu diatur. Lalu nanti di akhir biasanya ada conclusion, ada simpulan dari apa yang sudah kita panderakan tadi itu, ya. Itu tugasnya moderator menyampaikan. Terus di tengah-tengah kegiatan boleh membangun interaksi dan komunikasi dengan audiens. Boleh selanjutnya sambutan. Ini kejar-kejaran banget ya. Boleh. Nah, sambutan. Bapak Ibu di sini pasti ada ketua RT, ketua RW, ya, ketua PGRI yang pasti. Yang saya tidak meragukan kemampuan Bapak Ibu berbicara. Tapi nggak apa-apa ya, saya berbagi sedikit ya tentang tips kalau sambutan. Jadi ketika bikin sambutan, itu 3S yang pertama jangan dilupakan. Salam, sapa, sama sampaikan tujuan. Bapak Ibu nggak usah bilang begini, berdirinya saya hari ini di sini. Jangan begitu tujuannya. Boleh buka dengan peristiwa. Bapak Ibu, tadi malam nonton nggak demo yang dilakukan oleh mahasiswa? BBM naik, wah kan gitu kan ya. Jadi sampaikan tujuannya dengan cara atau dengan pemilihan kata yang tidak biasa gitu ya. Jangan pakai bahasa baku yang standar, berdirinya saya di sini. Itu anak kelas 3 SD, saya kelas 3 SD dulu gitu pidatonya. Lalu ada 3 pesan, ada 3P. Pesan utama, penegasan harapan, dan penutup. Tadi yang dilakukan oleh Pak Kadeni itu bagus. Jadi bagus, hidup ketua, hiduplah ketua. Ups. Jadi di sesi terakhir, bagian terakhir dari sambutan beliau, ketua selalu menyelipkan harapan. Dan kalau tadi ketua menyelipkan harapan, Bapak Ibu nggak dapat kabar segar kan? Walaupun berkurang ya, tapi syukur alhamdulillah, wa syukur, wa ni'ma, wa sudah lah. Oke, itu ya. Ketika kasih sambutan. Ketika sambutan, Bapak Ibu harus tahu nih tamu-tamu VIP. Kalau MC kagak harus menyapa semuanya. Misalnya di sini ada undangan 16 kepala dinas. Kagak usah disapa satu-satu. Habis waktu oleh MC untuk menyapa saja. Cukup nanti dirangkum kepala OPD yang hadir pada hari ini. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau sambutan boleh. Itu membangun emosionalnya.
ya, menunjukkan bahwa ketika kita sambutan kita kenal, ya Pak RW 5 hadir juga ya, terima kasih Pak, gitu kan. Atau Pak Lurah, terima kasih Pak Kades. Kalau perlu sebut namanya, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu kenal dengan tamu-tamu yang hadir. Terus bahasanya mudah dipahami, jaga bahasa tubuh, atur intonasi, buka dengan hal yang menarik. Bapak Ibu, yang saya lakukan hari ini, di depan ini, jangan dicontoh. Ini kagak lagi ngasih sambutan. Tuh Bu Fitri gerakannya banyak banget dari tadi. Iya, karena saya ingin berdekatan dengan Bapak Ibu. Ya, kalau menjadi narasumber, harus begini Bapak Ibu. Supaya, apa ini namanya? Iya, komunikatif dan interaktif ya. Boleh next. Kayaknya bentar lagi habis nih, yuk. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya public speaking itu bukan tentang seberapa, minta aja yang bacain deh. Bu Ketua Cabang. Izin saya akan membacakan. Pada akhirnya public speaking bukan tentang seberapa indah kata-kata yang kita ucapkan, tetapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan. Jangan takut untuk memulai, karena kemampuan berbicara bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. Wih, keren. Itu udah bagus bagian akhirnya. No, udah ada penekanan. Keren ya Ibu Ketua ya. Boleh next. Kayaknya masih ada Pak. Nah ini tata keprotokolan ya Bapak Ibu ya. Ini sering, ini biasanya di spanduk atau di tempat duduk. Bapak Ibu, kalau hadir di acara itu 2 pimpinan tinggi. Ya, paling mudah misalnya gini, Ketua PGRI Kabupaten Kapuas dengan sekretaris. Ketua PGRI kalau menghadap Pubuhan Pian harus berada di sebelah kanan. Yang lebih rendah itu ada di sebelah kiri dari pangkat orang pertama. Ya. Lalu bagaimana kalau hadir nih, ini kalau ini acara PGRI ya di kabupaten. Kalau ke tempat Bapak Ibu, ada ketua PGRI, ada camat. Yang mana duluan? PGRI yang mana? PGRI kabupaten. Ya, jadi PGRI kabupaten ada di kanan dan Pak Camat ada di kiri. Ya, karena hajat PGRI. Organisasi kita, di organisasi kita yang tertinggi adalah Ketua PGRI Kabupaten. Lalu di sebelah kirinya ada Pak Camat. Di sebelah kanannya Ketua PGRI Cabang. Enggak. Pindah Pak Camat ke sebelah kanan. Sebelah kiri Ketua Cabang. Ya, karena secara organisasi Ketua PGRI Kabupaten dengan Ketua PGRI Cabang tinggi siapa? Kabupaten kan? Berarti secara organisasi Ketua PGRI Cabang adanya di sebelah kiri Ketua Kabupaten. Dan Pak Camat di sebelah kanan. Ya, jadi ya, tapi posisinya seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang kita kan pakai ya, Pubuhan Pian, Camat Pian loh ya. Tapi itu kalau orang ngerti protokol ngerti. Untuk di foto juga. Terus kalau misalnya bertiga, nah itu dia. Kalau yang ini nih, nah ini misalnya hadir kedua-duanya nih, Ketua PGRI Kabupaten, Sekretaris, nah seperti itu. Orang pertama di kanan, Sekretaris di kiri, seperti itu ya. Bapak Ibu juga seperti itu memberlakukannya dalam forum rapat. Kalau rapat, yang menghantarkan rapat siapa Bapak Ibu? Rapat pengurus. Yang menghantarkan rapat. Sekretaris, ya, sekretaris. Jadi sekretaris PGRI Cabang yang memimpin pertemuan dulu, ya. Lalu nanti ada sambutan arahan dari Ketua PGRI Cabang Basarang, ya. Kalau itu rapat pertemuan tujuannya pembentukan panitia, nanti diminta salah satu wakil ketua untuk memimpin rapat pembentukan panitia. Demikian ya, boleh. Next, masih ada nggak? Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak lagi main game sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kita akan belajar
menggambarkan atau menceritakan, menyampaikan sesuatu dalam waktu 3 detik. Boleh pilih mau A atau B atau C. Silakan Ketua Mandumai. Ya, terima kasih. Mungkin laki-laki itu ditakdirkan tidak sebagai MC, ya. Karena ibu-ibu itu apa? Orang cerewet. MC itu kan harus cerewet gitu. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Nordin sebagai Ketua PGRI Kecamatan Kapuas Barat. Saya mungkin memilih A karena saya termotivasi dengan santai gitu. Memancing, karena itu salah satu pembuang stres bagi kita semua. Jadi memancing itu adalah salah satu inspirasi bagi laki-laki, kalau perempuan tidak ada maksudnya. Jadi memancing, ini bercerita apa ya? Jadi persiapan memancing itu sebenarnya dilakukan sebelum-sebelumnya, bisa sampai 1 minggu sebelumnya. Tapi kalau sendiri biasanya itu dadak-dadakan saja, tapi kalau untuk berteman biasanya banyak. Dari hasil tersebut kita ringkas saja, kalau hasil sudah mendapatkan cirianya seperti itu ya Ibu ya. Itu yang harapannya. Jadi memancing itu adalah salah satu juga untuk mencari kecerdasan kita. Jadi memancing segala-segalanya. Jadi belajar dengan pancingan itu ya Ibu ya. Ya mungkin itu saja Ibu. Memancing emosi Kak Pak. Boleh dong, tepuk tangan dong buat Pak Nurdin, Ketua Kapuas Barat. Iya. Sebetulnya tujuan dari games yang barusan adalah seberapa besar kemampuan kita untuk memanggil kosakata dan pengetahuan kita hanya dengan melihat. Tapi kalau ibu-ibu paling jago Pak. Ibu-ibu itu ada tetangganya lewat pakai sepeda lah, sepedanya dituntun. Lihatin si Anu tuh. Itu sepedanya tuh kredit masih 3 bulan belum bayar. Itu bisa banget menggambarkan. Karena kosakatanya mama itu banyak banget. Iya enggak? Iya, saya mau mancing emosi. Ayo, ibu-ibu satu dong, Bu. Ayo Bun. Tinggal pilih yang mana Bu? 3 detik Bu. Yang santai. Kalau saya memilih yang di tengah, yang B. Sambil santai, sambil nyemil, itu Bu. Memang hobinya. Relax Bu. Pengen Oke, relax aja. boleh. Terima kasih, boleh tepuk tangan Bu. Iya. Ya jadi sebenarnya ini gak ada benar salah ya gamesnya ya. Seberapa Bapak Ibu pengen bercerita banget gitu. Ketahuan banget bahwa Bu Jemi ini kada tapi pemander. Bunda Sama, izin Bunda, mohon izin setipe Bunda. sama Ulun. Iya gimana? Izin Bunda, sudah 11-11. Oh baik, benar. Nah ini emang tugas moderator. Jadi tadi moderator saya bisikin, suruh saya berhenti dong gitu. Biar kelihatan bekerja. Boleh, habis ya, coba next. Next. Yuk, next. Bapak Ibu ini dia, mengelola kegiatan. Ini juga ilmunya mahal Bapak Ibu. Bapak Ibu izin saya sedikit berbagi cerita. Saya juga saya mendirikan event organizer ya, wedding organizer namanya Fit Me Management. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang mau kawin, maksudnya kalau mengawinkan gitu ya, boleh hubungi saya ya. Oke, tapi saya nggak lagi promosi itu. Saya lagi ngajak Bapak Ibu bagaimana mengelola, membuat kegiatan di lingkungan kita di PGRI. Ini dia, yang pertama pastikan kita nih bikin kegiatan nih tujuannya apa? Ya, peringatan atau seminar atau outbound. Outbound langsung kebayang wajah-wajah pantainya nih. Oke, bentuk panitia. Di dalam kepanitiaan harus ada ketua yang tugasnya penuh tanggung jawab. Memastikan semua proses dari awal hingga akhir itu terkendali dan berhasil dilaksanakan. Lalu ada sekretaris, ada bendara, itu udah standar ya, standar kepanitiaan. Timeline-nya, ini idealnya. Untuk Hari Guru Nasional atau Hari PGRI yang biasa dilaksanakan di bulan November, PGRI Kabupaten Kapuas itu sudah terbentuk di bulan Agustus biasanya. Ya, bahkan itu 3 bulan sebelumnya. Tapi setelah terbentuk kami diam dulu. Nanti 30 hari ya, di bulan Agustusnya baru mulai menginventarisir dan mulai bergerak. Lalu koordinasi ini yang penting. Bapak Ibu kalau mau bikin kegiatan kita nggak bisa sendiri.
Ya, taruhlah di organisasi kita banyak orang hebat, tapi kita pasti melibatkan orang di luar sana. Terkait tempat, perizinan, perlengkapan, upacara misalnya. Kalau upacara kita perlu stadion atau halaman Pemda. Koordinasinya dengan siapa? Dengan Kabak Umum, layangkan surat, ya kan, bermohon. Lihat di hari itu, tanggal itu ada jadwal atau tidak, ya. Kalau nggak ada, kita masuk. Nah seperti itu, kelengkapan dan lain sebagainya. Perizinan, terus jadwal. Dan yang paling penting juga beraudiensi dulu dengan Bapak Bupati atau pimpinan yang akan kita hadirkan di acara kita. Koordinasi dan komunikasi tim. Dan next. Ini dia, tadi balik dulu. Ini ya, ini tugas dan tanggung jawab panitiaan. Jangan sampai satu orang terbebani oleh banyak pekerjaan. Itu adalah kepanitiaan yang gagal. Ya, pastikan ketika kita membentuk sama kayak tim di sekolah, kita udah tahu nih potensi-potensi teman atau tim kita. Kamu bidang publikasi. Nah, alhamdulillah nih PGRI Kapuas sudah punya tim publikasi dan dokumentasi yang keren. Pak Hendaru, boleh dong tepuk tangan buat Pak Hendaru ya, yang bikin tampilan-tampilan visual kita keren. Ada Ibu Dini juga ya. Kalau dulu biasanya ketua Bu Fitri bikinkan spanduk, Bu Fitri bikinkan flyer. Untuk flyer, spanduk, dan bumper kali ini generasi muda sudah mulai bekerja. Ada Ibu Eka nggak? Mana Bu Eka? Oh lagi keluar. Ya, jadi backdrop kita ini buatan Bu Eka, ya keren dan semua keren. Oke, next. Ini dia penutupannya. Di balik kegiatan yang sukses ada tim yang bekerja dengan tujuan yang sama. Sepakat? Dan hari ini saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini punya tujuan yang sama. Sepakat? Tujuannya ngapain? Kebatakannya aja. Oke, baik saya Fitri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Siapa kita? Pendidikan Kapuas bersinar. Yeay, boleh tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber kita.